Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Rizka Nur Amalia akan menjelaskan tentang materi matriks. Nah, kalian ada yang tahu tentang matriks itu apa? Ya, di sini matriks adalah suatu bilangan atau simbol yang disusun persegi panjang atau persegi yang terdapat di dalamnya itu susunan antara baris dan kolom. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ya dalam matriks ini terdapat tanda kurung ya. Nah, tanda kurung ini fungsinya adalah untuk mengapit suatu susunan bilangan matriks itu sendiri. Nah, biasanya bentuk tanda kurung itu ada tanda kurung biasa dan tanda kurung siku. Nah, yang saya pakai adalah tanda kurung siku. Nah, dalam matriks, bilangan-bilangannya ada di dalam matriks itu disebut dengan elemen atau entry ya. Nah, sekarang ada yang tahu baris sama kolom itu apa? Nah, ya di sini baris adalah suatu bentuk elemen yang arahnya itu mendatar atau horizontal. Sedangkan yang kolom itu adalah berbentuk vertikal atau tegak ya. Nah, selanjutnya adalah ordomatriks. Ordomatriks itu dikatakan jika suatu matriks A terdiri dari matriks M dinyatakan baris dan N dinyatakan kolom, maka M kali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A. Nah, jadi ordo matriks itu sendiri adalah menyatakan ukuran dari ordo matriks A itu sendiri. Nah, contohnya adalah matriks dengan ordo 3 kali 4. Jadi, matriks 3 itu menyatakan baris dan 4 itu menyatakan kolom. Contohnya seperti ini ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis matriks. Nah, yang pertama tuh ada matriks berdasarkan banyaknya baris dan kolom. Nah, yang pertama tuh ada namanya matriks baris. Nah, matriks baris itu matriks yang hanya memiliki satu baris saja. Ya, ini berordo 1 kali N. Ya, contohnya seperti ini. Misalnya P 1 kali 2 ya, sama dengan 3 kali 2 3 sama 2, sorry. Maaf ya. Nah, itu adalah 1 itu menunjukkan baris dan 2 itu menunjukkan kolom. Nah, yang kedua adalah matriks kolom. Nah, matriks kolom ini hampir sama kayak baris, namun sebaliknya, dibalik ya. Jika kolom baris itu memiliki satu baris saja, nah yang kolom ini memiliki satu kolom saja. Contohnya kalian bisa lihat di sini. Dia berordo M kali 1. Nah, selanjutnya yang ketiga tuh matriks persegi. Nah, matriks persegi ini matriks yang memiliki baris dan kolom yang sama. Nah, ini berordo N kali N. Contohnya seperti ini. Ya, jadi persegi. Dia tuh kayak bentuk persegi. Emang bentuk persegi banget ya. Nah, terus yang terakhir tuh matriks persegi panjang. Nah, matriks persegi panjang ini memiliki baris dan kolom, tetapi memiliki yang berbeda ya. Elemen-elemennya antara baris dan kolomnya itu yang berbeda. Dia berordo M kali N. Nah, contohnya itu kayak tadi yang di ordo matriks ya. Nah, selanjutnya adalah ada matriks berdasarkan pola elemen. Nah, yang pertama tuh ada matriks 0. Matriks 0 itu matriks yang bernilai 0, benar-benar 0. Nah, contohnya ada di sini ya di layar saya. Nah, yang kedua tuh matriks diagonal. Matriks diagonal itu matriks persegi dengan elemen pada bilangan diagonalnya itu atau diagonal utamanya itu tidak semuanya 0. Jadi diagonal utamanya itu ada angkanya atau bilangannya. Tetapi yang lainnya ada nilai nolnya. Contohnya seperti ini. Nah, yang ketiga adalah matriks identitas. Nah, matriks identitas ini sama kayak matriks diagonal, tetapi matriks identitas ini itu bernilai 1. Diagonalnya itu bernilai 1. Jadi diagonal utamanya itu 1, 1, 1 semua. Nah, kalian tahu kan diagonal utamanya itu yang mana? Nah, diagonal utamanya itu yang berbentuk kayak gini ya.
kayak gini. Jadi kayak gini. Nah, yang ketiga adalah matriks segitiga. Nah, matriks segitiga ini dibagi menjadi dua, yaitu matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas. Nah, matriks segitiga bawah adalah diagonal utama di bawah, yang di bawahnya itu nilainya 0. Sedangkan yang nilai diagonal utamanya yang di atas nilainya 0 itu adalah diagonal atas ya. Nah, sekarang adalah transport matriks adalah menukar antara elemen baris dengan elemen kolom. Jadi yang tadinya baris menjadi kolom, yang menjadi kolom menjadi baris ya, dibalik-balik. Nah, ini disimbolkan dengan A aksen ya, A aksen. Simbolnya adalah A aksen. Nah, yang selanjutnya, yang materi keempat itu adalah kesamaan matriks. Kesamaan matriks ini dikatakan apabila matriks A dikatakan sama dengan matriks B jika matriks A dan matriks B itu berordo sama atau elemen-elemennya itu seletak ya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, selanjutnya materi kelima adalah operasi matriks. Pertama itu ada penjumlahan matriks. Nah, penjumlahan matriks itu adalah menjumlahkan elemen yang seletak. Nah, contohnya adalah 24 min 1 dengan 32. Nah, ditambah 21 ditambah 4 min 4 sama 0. Nah, ditambah itu seletak. Jadi ditambahnya itu baris sama baris ya. Nah, jadi hasilnya 4 tambah 2 dan min 1 tambah 1. Nah, yang baris kedua 3 ditambah min 4 dan 2 ditambah 0. Jadi hasilnya 6, 0, min 1, 2. Itu hasilnya. Nah, yang kedua adalah pengurangan. Pengurangan matriks. Pengurangan matriks itu hampir sama kayak penjumlahan, cuma tandanya saja yang beda. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada perkalian matriks. Nah, perkalian matriks ini dibagi menjadi dua, yaitu, nah, yang pertama, perkalian matriks dengan skalar. Itu adalah mengalihkan semua elemen matriks dengan skalarnya. Contohnya adalah jika 1, 4, 2, 5, dan 3, 6 dengan R sama dengan 2, maka nah ini jadi rumusnya R dikali matriks A. Nah, sama dengan 2 dikali matriks 1, 4, 2, 5, 3, 6. Nah, jadi hasilnya 2 dikali 1, 4 dikali 2, 2 dikali 2, 2 dikali 5, 3 dikali 2, dan 2 dikali 6. Jadi hasilnya adalah 2, 8, 4, 10, 6, 12. Jadi matriksnya adalah dari 1, 4, 2, 5, 3, 6 itu adalah matriks 28, 4, 10, dan 6, 12 ya. Nah, yang kedua adalah perkalian dua matriks. Nah, perkalian dua matriks ini adalah perkalian dua buah matriks dapat dikalikan jika memiliki jumlah kolom matriks pertama yang sama dengan jumlah baris matriks yang kedua. Nah, contohnya adalah yang di samping saya ini ya. Lanjutnya, kita masuk ke materi 6, yaitu determinan matriks. Nah, ada yang tahu determinan matriks itu apa? Ya, determinan matriks adalah nilai yang dihitung dari unsur-unsur matriks persegi. Nah, cara menentukan determinan itu akan berbeda setiap ordonya loh. Nah, determinan matriks itu simbolnya yaitu menggunakan tulisan det dalam kurung A atau kayak nilai mutlak kayak gitu, A ya, dalamnya A. Nah, contohnya itu adalah contoh dari determinan matriks yang berordo 2 kali 2. Kalian paham kan? Selanjutnya adalah determinan matriks yang berordo 3 kali 3. Nah, kalau yang 3 kali 3 ini rumusnya menggunakan cara Sarus.
Nah, kalian sudah tahu kan cara sarus waktu kelas 11 dulu? Nah, jika sudah, lihat kayak gini ya. Nah, ini adalah suatu rumus determinan matriks yang berordo 3 kali 3. Dan inilah contoh dari determinan matriks yang berordo 3 kali 3. Silahkan dipahami. Nah, kemudian di sini materi terakhir atau materi ketujuh adalah inverse matrix. Nah, inverse matrix itu adalah sebuah kebalikan inverse atau dari kedua matriks di mana apabila matriks tersebut dikalikan menghasilkan matriks persegi, ya, yaitu misalnya AB sama dengan BA itu bernilai 1. Nah, simbol dari inverse ini adalah pangkat -1. Nah, di atas hurufnya ya, dan ini adalah rumus inverse. Ini adalah rumus inverse-nya, guys. Nah, kalian pasti pengen kan contoh soalnya gimana? Nah, ini adalah selanjutnya adalah contoh soalnya. Nah, gimana? Mudah dipahami kan materi yang saya sampaikan? Nah, cukup sekian dulu ya teman-teman. Kawan-kawan semua, terima kasih sudah mau mendengarkan penjelasan saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.